Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan program dan alur pelatihan. Program pelatihannya ini apa saja di dalamnya, kemudian alurnya seperti apa. Oh ya, sorry, mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Abdul Kholik. Panggilannya Oik ya. Panggilannya Oik. Boleh panggil Pak Oik, boleh. Pak Abdul Kholik, boleh. Kalau Pak Kholik nggak boleh katanya. Ya. Kalau ya harusnya pakai Abdul kalau karena Kholik itu nama yang Maha Pencipta ya. Jadi saya hanya manusia hambanya ya. Harapannya hamba pencipta. Jadi kalau panggilannya Pak Oik. Nanti ini Pak Andi Risasmoko, beliau sebagai penanggung jawab akademik untuk program ini ya. Program pelatihan pembuatan pupuk vokasi yang angkatan 2 di Lampung ini. Pak Andi Risasmoko juga nanti beberapa kali ketemu Bapak Ibu di beberapa mata pelatihan. Jadi kami ini pengajarnya berdua ya. Kalau istilah di pelatihan itu Widya Iswara ya, namanya Widya Iswara. Coba ucapkan. Widya Iswara. Oh, mantap ya. Oke. Kita langsung ke sini aja. Yang pertama, tujuan pelatihan itu ya. Pelatihannya ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja Bapak dan Ibu dalam pembuatan pupuk vokasi ya. Nah, ini mata pelatihannya. Jadi ada berapa? Di sini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 plus program dan alur ini. Jadi ini yang mata pelatihan utamanya. Ya. Yang pertama, menjelaskan kesuburan tanah dan unsur hara bagi tanaman. Kemudian menjelaskan berbagai macam pupuk, kemudian membuat vokasi padat dan vokasi cair, kemudian menggunakan mungkin gabung dengan ini ya, vokasi padat dan cair, kemudian melakukan pengemasan vokasi padat dan cair. Nah, ini pengajarnya Pak Andi Risasmoko, Esut MSI, saya Abdul Kholik. Ya, kami ini dari Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Bogor ya, di Rumpin Bogor. Kalau nama lembaganya BPLHK Bogor ya, tapi posisinya di Kecamatan Rumpin. Ada yang sudah pernah ke sana? Lewat kemana? Ngambil tanah? Oh, jalan-jalan. Kirain ngambil bibit ke Persem ya. Jalan-jalan beli ini. Oke. Mantap Bapak. Kayaknya ada ininya, ada apa? Ada tiktokannya dengan Pak ini, Pak siapa namanya? Rudiansyah ya. Dari tadi memang enak ininya apa? Oh, di kakak ya? Ya, lain ibu. Oke. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan persyaratan peserta ya. Ini insya Allah mudah-mudahan semuanya pendidikan minimal SLTA atau sederajat, sehat jasmani dan rohani. Jadi sebelum pelatihan ya Bapak Ibu, dan sampai selesai pelatihan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya. Kemudian cuaca begini terus ya mudah-mudahan ya. Jadi pagi-pagi bukan ngantuk, Bapak berangkatnya nggak kehujanan gitu ya. Kalau kehujanan mungkin kan posisinya jadi agak siang nanti. Tapi mudah-mudahan begini terus ya dalam 4 hari ke depan. Kemudian belum pernah mengikuti pelatihan yang sama. Udah ada yang pernah mengikuti pelatihan ini di instansi lain? Jadi ini yang pertama ikut. Tapi pertama dan terakhir. Buat apa terakhir? Kalau pelatihannya boleh terakhir, tapi kata Bapak KPH tadi, kita tetap harus mengamalkan ilmunya supaya jadi amal jariah buat semua katanya tadi ya. Sebenarnya nggak boleh terakhir juga yang ikut pelatihan kan ikut, namanya juga mencari ilmu tuh dari mulai lahir sampai untuk usia ya. Ya, kita 4 hari ada di sini.
nanti jamnya dari jam 8 sampai jam 17, ada yang jam 17, ada yang jam 16, ada yang jam 15 lebih gitu. Tapi kita sesuai ada jadwalnya, Mungkin di buku panduan kalau kan ada dalam 4 hari ini. Kemudian ini desanya betul ya, Wai Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, betul ya? Oke. Ini materi pelatihannya Bapak dan Ibu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata pelatihan. Ini akan disampaikan dalam 4 hari ke depan. Di kelas ini kita akan belajar untuk teorinya 2 hari ya, hari ini sama besok. Kemudian hari Kamis itu kita praktek di sini di sebelah dengan bahan-bahan yang sudah disediakan dari pagi sampai sore. Kemudian hari Jumatnya kita di kelas lagi untuk membuat desain label kemasan ya, dengan manual aja pakai kertas A4 ya. Nanti Bapak dan Ibu membuat desain di hari Jumat. Jadi untuk teorinya kita semuanya diberikan teori, tapi yang prakteknya hanya 5 dan 6 saja. Yang prakteknya itu pembuatan dan penggunaan pupuk bokasi dan pupuk cair, kemudian pengemasan pupuk bokasi dan pupuk cair. Ini yang praktiknya hari Kamis dan Jumat. Nah, kemudian alurnya seperti apa? Jadi Bapak dan Ibu, ini pengarahan program ya sama penjelasan program digabung hari ini. Nanti sebentar lagi yang tentang kepanitiaan Pak Tatang akan menyampaikan beberapa hal. Ini saya yang terkait dengan program pembelajarannya saja. Jadi ini semua mata pelatihan yang diberikan. Yang hijau ini adalah penunjang saja, tapi yang intinya ada 4. Ada 4 mata pelatihan ya. Kemudian jangan lupa di sini ada evaluasi juga ya. Evaluasinya apa? Jadi ada semacam ujiannya gitu. Ada ujian tertulisnya, ada nanti di hari terakhir. Ya, jadi Bapak Ibu, pembelajarannya mohon untuk diikuti selama pembelajaran teori dan praktek. Nanti ada ujiannya di hari terakhir. Kemudian ini metodenya classical onsite, itu istilah di kami. Jadi kami yang mengunjungi Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu diundang ke Rumpin itu namanya insight, di on campus ya, di in campus. Kemudian, nah apa yang perlu dievaluasi dari peserta ya? Nanti peserta itu dievaluasi kehadirannya. Ini kalau yang sangat dibutuhkan karena ada yang sakit atau apa keluarganya, atau ada yang hal-hal yang tidak diharapkan gitu, 10% boleh nggak hadir. Tapi yang diharapkannya 100% Bapak Ibu hadir di tempat ini selama 4 hari. Kan 4 hari aja ya Pak? Ya, berarti pekerjaan Bapak-Bapak yang rutin tiap hari udah didelegasikan ya? Ya, didelegasikan ke istrinya, ke anaknya. Kalau yang istrinya ke suaminya, enggak ya? Enggak. Nggak bisa ya, kalau masak nggak bisa sama suami, nggak bisa ya. Ya, artinya 4 hari ini kondisinya apapun diupayakan Bapak dan Ibu, karena sudah terikat dengan apa tadi Pak Andi, Pak Tatang tadi apa, komitmen ya, lembar komitmen peserta. Bapak dan Ibu sudah menandatangani 4 hari untuk berada di sini ya. Kemudian akademik, ini terkait dengan akademik, ini mata pelatihan yang keempat. Ini ujiannya bobotnya itu 40%. Kemudian nanti ada praktek, Bapak Ibu akan diberikan tugas per kelompok untuk membuat campuran-campuran nanti setelah diberikan pembelajarannya ya tentunya. Kemudian praktik ini bahan-bahan sudah disiapkan, nanti Bapak Ibu tinggal melakukannya ya. Nanti dibagi menjadi 3 atau 4 kelompok, nanti kita lihat kondisinya ya. Kemudian ada juga penilaian sikap perilaku. Jadi nanti Pak Andri yang di belakang ini, Pak Tatang, akan menilai, mengamati Bapak Ibu terkait sikapnya. Kami juga kan sekilas-sekilas ya. Artinya sikap
sikap bukan hanya sekedar sopan santun, tapi sikap kerja perhatian terhadap mata pembelajaran, proses pembelajaran ya. Jadi kekompakan ya, saling membantu dan seterusnya itu kita amati juga. Makanya Bapak dan Ibu disuruh bikin ini, ada name tag-nya supaya kami bisa mengenal, pertama mengenal itu, kedua bisa memberikan nilai gitu ya. Supaya nggak salah-salah. Kemudian ini terkait kehadiran, diharapkan sekali Bapak Ibu 100% ada di pelatihan ini selama 4 hari ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran kita semua ya. Ya, diberikan kesehatan juga ya. Nah ini penilaian bagi peserta pelatihan tadi, jadi untuk teori kita ini ada ujiannya ya, yang praktek nanti ada penugasannya. Jadi mata pelatihan yang ke-3 sampai ke-6 itu diujikan, yang mata pelatihan ke-5 dan ke-6 itu prakteknya saja, penugasan praktek. Nanti ada kelulusannya dan Bapak dan Ibu diberikan sertifikat jika lulus. Udah banyak sertifikat di rumah? Belum. Kalau sertifikat tanah ada? Sertifikat, artinya gini, ini sertifikat pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas Bapak dan Ibu dalam berbagai hal ya, termasuk ini untuk teknis pembuatan pupuk vokasi. Karena saya rasa di KTH itu di kelembagaan, betul nggak? Di kelembagaan itu ada program untuk peningkatan kapasitas, betul ada nggak? Kalau di program Bapak Ibu di KTH. Nah mudah-mudahan ini salah satu yang bisa menunjang untuk itu. Nah kemudian apa syaratnya untuk lulus? Minimal Bapak dan Ibu nilainya 60 minimal. Tapi kalau 100 semua, alhamdulillah gitu. Jadi kami berhasil gitu ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu kalau secara pelatihan mungkin baru pertama, tapi untuk prakteknya Bapak dan Ibu kan tiap hari mungkin ya. Nggak sadar. Artinya hal-hal yang dilakukan tiap hari oleh Bapak dan Ibu ya. Kemudian nilai kelulusan itu selain yang tadi yang ada persentasenya, ada bobotnya, itu kehadiran akademik, praktik, dan sikap dan perilaku ya. Kemudian untuk sertifikat itu biasanya prosesnya tidak sekaligus ya Pak Tatang ya. Itu ada setelah Bapak Ibu mengikuti tuntas pelatihan ini, ada ujiannya, sudah melaksanakan itu. Nanti ada proses pembuatan sertifikatnya, nanti ada jeda waktu, mungkin tidak langsung ya Pak Tatang ya. Karena ditandatangannya oleh Kepala Pusat Diklat SDM LHK. Jadi lumayan ada tanda tangan eselon 2 ya untuk dari Kementerian KLHK ya. Nah ini tata tertib pelatihan. Kalau ini kehadiran mungkin tadi memang agak lambat, tapi besok boleh nggak kita tepat waktu jam 8? Insya Allah ya. Karena kalau tadi mungkin ini jadi nggak acaranya ya, ini kok nggak ada, mungkin gitu ya. Oh belum ada jadwal. Kalau sekarang sudah di jadwal ya, jam 8 tiap hari ya berangkat. Jadi 5 menit sebelumnya sudah ada di sini ya. Kemudian mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Untuk sikap perilaku ya ini yang umum berlaku di kita ya, terkait dengan saling menghormati. Kemudian kalau terkait norma moral dan susila itu ini kita bisa menjaga ya kalau yang terkait itu. Kemudian berpartisipasi aktif selama mengikuti pelatihan. Kemudian saat pembelajaran pakaiannya udah rapi semua. Asal jangan pakai kaos oblong kalau di kelas ya. Nggak ada sih, di sini udah rapi. Tapi kalau yang masih belum berkesempatan nggak apa-apa. Besok kan kita masih di kelas. Terus kalau hari Kamis itu praktek lapangan ya. Insya Allah nanti ada kaosnya ya di Pak Tatang yang nyampaikan untuk praktiknya.
Kemudian ini saat pembelajaran bisa Bapak Ibu kita cair aja ya, terkait pendapat, kemudian pengalaman Bapak Ibu, kita saling berbagi aja gitu ya. Jadi tidak semuanya dari kita, kita juga mungkin untuk hal yang sifatnya praktek, bahkan kami juga ingin belajar dari Bapak dan Ibu ya, karena yang tiap lokasi itu beda kasusnya ya. Kecocokannya juga antara pupuk yang dibuat dengan lokasi tanam berbeda tiap lokasi. Jadi kita saling mengisi ya Bapak Ibu, sharing, dan Bapak Ibu juga sangat berharga juga bagi kami ya, untuk pengkayaan pengetahuan ya, dari yang selama ini belum kami dapatkan informasinya. Kemudian meminta izin kepada panitia, atau kalau kepada ini yang sedang mengajar mungkin kadang-kadang tidak terperhatikan, tapi panitia yang standby mungkin kalau ada keperluan untuk ke kamar kecil disilakan ya. Hanya ini yang poin terakhir yang sangat penting, mohon kalau di ruangan ini mungkin alhamdulillah tidak ada yang merokok ya. Jadi kalau selama pembelajaran mungkin tidak merokok dulu. Nanti ada kesempatan diberikan istirahat 15 menit di jam berapa? Di jam 10.15 dengan jam 3.15 itu untuk snack ya. Untuk makan dan minum snack. Nanti diberi kesempatan untuk merokok bagi yang merokok ya. Nah, kemudian ini terkait dengan penilaian sikap dan perilaku ini ya, yang dinilai adalah sikap perilaku yang tertuang dalam tata tertib, kemudian sikap perilaku yang dinilai oleh PJA ya, Pak Andi nanti akan memberikan, termasuk juga mungkin saya mengasih kontribusi ke PJA dan panitia dari masing-masing angkatan ya, di angkatan 2 ini. Kemudian nilai sikap rentangnya antara 80 sampai 100, dan ini pun kalau misalnya nilai akademiknya nanti Bapak dan Ibu kurang dari 60, ini nilai sikap perilaku ini bisa menolong untuk, karena besar ya, 80 sampai 100. Jadi kalau jangan khawatir ya, katanya nanti ini susah nih ujiannya, atau ini nilainya kecil, nggak apa-apa. Yang penting itu yang sikap dan perilaku itu yang kita lebih lebih kita jaga ya selama pembelajaran di pelatihan ini. Kemudian menyelesaikan tugas, nanti tugas-tugasnya ini hanya pada saat praktek aja nanti, dan tugasnya ada yang di dalam kelas yang untuk hari Jumat ya, mendesain itu, sama hari Kamis yang di lapangan untuk membuat campuran-campuran dari pembuatan pupuk bokasi cair, kemudian pupuk bokasi padat, dan pembuatan mikroorganisme lokal. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri sesi ini saya ingin memberikan satu gambaran saja terkait dengan apa yang sudah dilakukan di angkatan 1 di Banten. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini sangat penting ya. Jadi pembuatan pupuk bokasi ini pada saat dilakukan di sini sudah jadi atau belum? Pada saat nanti selama kita pelatihan ini. Belum kan? Ya, baru mau kan? Nah, supaya ini bisa jadi pupuk bokasinya, ini ada yang mendokumentasikan seperti ini. Baik, ini yang dokumentasi videonya ya. Jadi yang dokumentasi videonya ini yang dilakukan di awal di hari Kamis itu kan kita buat hari Rabu. Ini di hari Kamis kita sudah bisa dokumentasikan untuk yang hari pertama ya. Nah, kemudian nanti kan dibagi per kelompok. Nanti di setiap kelompok itu ada yang menindaklanjuti ini untuk mendokumentasikan ini ya. Nanti
Nanti kita pilih yang dekat-dekat orang yang di sekitar sini mungkin ya. Yang dekat-dekat di sekitar sini siapa aja? Ya? Siapa? Perjalanan berapa lama ke sini? Paling dekat berapa lama? 30 menit ya? Oh iya ya, oke. Nah, nanti bagaimana caranya nanti Bapak dan Ibu untuk mendokumentasikan ini setelah dibuat ya. Karena untuk mall itu mikroorganisme lokal itu dibuat 15 hari. Untuk pupuk cair ini 5 hari ya kalau nggak salah. 4 hari. Koreksi nanti kalau disalah ya. Nanti untuk pupuk padat itu kan 21 hari. Jadi itu yang perlakuan selama 21 hari dari tanggal 26 itu ada 3 kali pengamatan, kemudian pendokumentasian ini. Dan ini yang ditagih oleh penyelenggaraan di Balai Pelatihan untuk kami pertanggungjawabkan bahwa ini sudah dilakukan gitu. Nah, yang Banten udah melakukan ini. Ya. Ini jadi ada pesertanya yang mengamati ini yang tanggal berapa tuh? Yang tanggal 23 Februari. Ini yang tanggal 23 itu kami kemarin berakhir tanggal 22. Tanggal berapa ya? Ini hari kedua atau hari ketiga gitu. Jadi ada yang mendokumentasikan, ada yang juga kan ada perlakuannya, nanti disampaikan. Jadi untuk pesan ini, jadi setelah pelatihan ini, Bapak dan Ibu sebenarnya belum selesai. Nah, sebagai tindak lanjutnya, Bapak Ibu harus ya, jadi pekerjaan rumah, termasuk memasukkannya ini ke dalam kemasan. Kalau yang pupuk padat ke plastik yang kemasan, kemudian ditempel dari hasil Bapak dan Ibu nanti membuat label. Ada kalau yang untuk cairnya nanti ke jerigen, kalau yang untuk molnya nanti juga mau ke botol atau ke apa gitu. Jadi ini tugas untuk sampai pembuatan pupuk Bekasi jadi dan pengemasannya, gitu ya. Yang ya ini lumayan panjang videonya. Nah, ini udah sampai jadi disaring yang pupuk cair. Disaring kemudian dimasukkan ke jerigen ya. Masukkan ke jerigen ini. Nah, ini proses pendokumentasian ini menjadi tanggung jawab kami gitu, dan kepanjangan tangan dari kami Bapak dan Ibu gitu sebagai tindak lanjut dari pelatihan ini ya. Nanti siapa orangnya nanti bisa dibicarakan di internal kelompok ya. Nanti kan kelompoknya juga belum dibagi ya. Jelas sampai sini? Ya, oke. Ini cukup sampai sini. Ada yang ditanyakan? Apa? Itu pupuk cair itu kan ya? Ya. Itu mempunyai expired atau kadaluarsa nggak? Oh ya, nanti ada di materinya, tapi ini kan ini belum sampai materi, nggak apa-apa. Nanti kita jelaskan di ini. Untuk jawaban sementara ini belum punya expirednya Pak, karena belum diuji lab. Ya, untuk jawaban sementara ya. Nanti kenapa harus diuji lab? Ya itu salah satunya untuk menentukan kapan ini kadaluarsanya gitu ya. Ya mungkin itu jawaban sementaranya. Ya. Oke.